Oke, kita mulai ya. Pernah kebayang nggak sih fenomena post-truth atau pasca kebenaran yang rasanya baru ramai dibicarakan beberapa tahun terakhir ini ternyata punya jejak yang bisa kita tarik mundur jauh banget sampai ke sebuah peristiwa 1400 tahun yang lalu. Kita akan telusuri sebuah pembunuhan yang super tragis yang nggak cuma mengubah sejarah, tapi juga jadi cikal bakal dari sebuah era di mana emosi bisa jadi lebih berkuasa daripada fakta. Coba bayangkan situasinya. Tahun 656 Masehi. Di pusat peradaban Islam saat itu, Madinah, suasananya lagi tegang banget karena kota itu lagi dikepung. Anehnya, yang mengepung ini bukan tentara dari negeri lain. Mereka adalah sesama muslim yang datang dari berbagai penjuru wilayah. Pengepungan ini akhirnya pecah jadi sebuah kekerasan yang brutal. Para pemberontak ini nekat menyerbu masuk ke sebuah rumah dan kemarahan mereka udah nggak bisa dibendung lagi. Seperti yang dicatat dalam sejarah, serangannya tuh begitu keji sampai istri sang pemilik rumah kehilangan jari-jarinya saat berusaha mati-matian melindungi suaminya. Dan korban dari serangan brutal ini ternyata bukan orang biasa. Dia adalah pemimpin tertinggi mereka sendiri, Khalifah Utsman bin Affan, seorang sahabat sekaligus menantu Nabi. Dan yang paling ironis, beliau dibunuh oleh umatnya sendiri saat sedang membaca Al-Quran. Sebuah momen yang benar-benar kelam. Jelas ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar di kepala kita. Kok bisa sampai begini? Apa sih yang mendorong sesama muslim sampai rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk membunuh pemimpin mereka sendiri dengan cara yang sebegitu kejamnya? Nah, untuk bisa paham, kita coba lihat dulu deh dari sudut pandang para penyerang. Kita periksa narasi yang mereka sebarkan. Apa sih alasan yang mereka pakai untuk membenarkan tindakan mereka ini? Ternyata kampanye mereka ini sangat efektif. Narasi yang dibangun oleh para agitator ini untuk ukuran zaman itu luar biasa cerdas. Sederhana, fokusnya ke emosi, dan gampang banget menyebar dari mulut ke mulut. Inti dari propaganda mereka itu berpusat pada dua tuduhan utama. Yang pertama, nepotisme. Khalifah Utsman dituduh cuma mengangkat kerabat-kerabatnya sendiri ke posisi penting. Dan yang kedua, korupsi. Katanya, beliau pakai uang negara buat memperkaya keluarganya. Wah, ini tuduhan yang serius banget kan? Tapi, apa iya ceritanya cuma sesederhana itu? Yuk, kita coba selidiki lebih dalam. Kita bandingkan narasi ini dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Oke, kita mulai dari nepotisme. Emang benar, Khalifah Utsman ada mengangkat beberapa kerabatnya. Tapi, konteksnya ini penting banget. Mereka yang diangkat itu bukan orang sembarangan loh. Mereka itu komandan militer yang sangat kompeten dan udah terbukti sukses. Dan yang lebih menarik lagi, ketika ada tuntutan dari publik buat ganti seorang gubernur, Khalifah Utsman langsung menurutinya. Ini kan menunjukkan kalau beliau sebenarnya mendengarkan rakyatnya. Terus, gimana dengan tuduhan jual harta rampasan perang ke sepupunya dengan harga murah? Catatan sejarah justru menunjukkan